Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ini pertemuan ke-30 kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita masuk di pembahasan al-asma al-amila amal al-fi'l. Isim-isim yang beramal amalan fi'l. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul asma'il amilati amal al-fi'li. Bab isim-isim yang beramal amalan fi'il. Ya, karena asal dalam beramal itu fi'il, tapi ada isim yang bisa beramal amalan fi'il. Kata beliau rahimahullah, i'lam, ketahuilah, anal asla fil amali lil af'ali, bahwasanya asal dalam beramal adalah fi'il. Wa ya'malu amalal fi'li minal asma'i sab'atun. Dan beramal amalan fi'il dari isim itu 7. Jadi ada 7 fi'il, isim yang beramal amalan fi'il. Ada 7, ya. Ada 7 jenis dari jenis isim yang dia beramal dengan amalan fi'il. Dengan amalan fi'il. Apa itu al-awwalu? Langsung yang pertama, al-masdar. Masdar. Masdar, tentu tahu masdar kan? Yang berada dalam urutan ketiga dalam tasrif. Kita sudah belajar di sorof, alhamdulillah. Itu masdar bisa beramal dengan amalannya fi'il. Tapi ada syaratnya. Beliau akan jelaskan. Bisyarat ayyahulla mahallahu fi'ilun ma'an au ma'ama. Dengan syarat ayyahulla mahalla fi'lun ma'an. Fi'lun, fi'il bersamaan, yahulla mahallahu, bisa menduduki tempatnya. Artinya ini masdar, dia akan beramal kalau bisa ditakwil kembali ke fi'il. Kan an bersama fi'il bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Ini masdar, dia akan beramal kalau bisa ditakwil kembali ke fi'il. Bersama apa? An. Au ma'ama, atau bersama ma. Paham kan? Nanti kan fi'il bisa menjadi fi'il bersama an, fi'il bersama apa? Ma. Ma ini juga ma masdariyah. An adalah an masdariyah. Ma ini adalah ma apa? Masdariyah. Nah contoh. Yu'jibuni dorbuka Zaidan. Lihat. Siapa yang beramal pada Zaidan? Hah? Dorbuk. Kan begitu? Kaf itu mudhaf nilai tapi dia sebagai fa'il. Zaidan adalah maf'ulun bih. Takdirnya ai antadriba Zaidan. Itu. Antadriba ini sama dengan dorbuka. Karena doroba yadribu dorban. Kan begitu? Tinggal taknya itu di awal kasih jadi kaf. Dipahami ini kan? Kan kalau fi'il tadrib. Kalau isimnya kaf dikeluarkan. Dipaham dari mana itu kaf? Itu kaf itu dari tak, tadrib. Tadrib itu kan kamu. Kamu memukul. Iya. Kalau bersama dengan fi'il begitu bentuknya. Kalau bersama dengan isim, ya kaf. Dipahami kan? Jelas kan? Bisa ditakwil ke situ. Antadriba Zaidan. Jadi sama hukumnya juga masuk Zaidannya. Mana dan contoh lagi yu'jibuni dorbuka Zaidan. Sama lagi tapi takdirnya ai ma tadribuhu. Hu-nya ya maksudnya Zaidan. Di sini tidak dia tampakkan Zaidnya. Ya, ma tadribuhu. Ini contoh ditakdirkan apa ini? Ma. Jadi dia bisa ditakdirkan apa? An bisa ditakdirkan juga apa? Ma. Itu an bersama fi'il, ma bersama apa? Fi'il. Bab itu ciri-ciri dia beramalnya. Wa huwa salasatu aqsam. Mudhaf ketika dia datang dalam kalimat ada 3 bentuknya. Masdar apa? Masdar kalau dia datang dalam kalimat maka ada 3 bentuknya. Pertama mudhaf wa munawwan bertanwin wa makrunun bi'al, dan dia kadang beral. Jadi masdar kalau datang dalam kalimat tidak keluar dari ini.
Kadang dia mudhaf artinya ada mudhafun ilaih. Kadang dia bertanwin artinya tidak mudhaf. Wa makrun bi'al. Dan kadang dia beral. Berarti tadi itu bertanwin berarti tidak mudhaf, tidak beral. Kan kalau dia mudhaf tidak bertanwin. Kalau dia beral juga tidak bertanwin. Artinya berarti tadi itu yang bertanwin tidak beral juga tidak mudhaf. Ini datangnya di dalam kalimat. Iya, kita lihat siapa yang beramal. Dari tiga ini, siapa yang tidak beramal. Iya. Kata beliau, fa'imaluhu mudhafan aktsar. Masya Allah. Beramalnya dia dalam keadaan dia berupa mudhaf, itu lebih banyak. Lihat tadi di contoh, dorbuka zaidan. Dia dalam keadaan apa itu? Bertanwin atau beral atau mudhaf? Mudhaf. Beramalnya dengan itu contoh begitu, itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Min i'malil ismaini, daripada beramalnya dua yang juga masdar datang dengannya. Kal mitalain, seperti dua contoh tadi. Wa kaqouli ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, walaula daf'ullahin nasa. Mana masdar? Daf'u. Dia di sini apa? Mudhaf. Allahnya an-nasa maf'ulun bi. Paham kan? Beramal. Wa amaluhu munawwanan aqyas. Dan beramalnya dia dalam keadaan bertanwin itu lebih sesuai kias. Seharusnya cuma lebih banyak itu tadi yang pertama. Kenapa lebih sesuai kias? Karena kan dia beramal amalan fi'il. Fi'il bertanwin enggak? Itu maksudnya lebih cocok dengan kias. Dan sekarang dia lagi beramal amalan apa? Fi'il. Namanya fi'il itu tidak bertanwin, tidak beridofah dan tidak beral. Bukan tidak bertanwin. Beramalnya dalam keadaan dia bertanwin itu lebih sesuai kias. Kenapa bisa? Karena fi'il tidak menjadi mudhaf dan juga tidak beral. Dipahami nih? Walaupun tanwin, kalau tanwin kan masalah tanwin itu masalah yang lain. Beral ini sama idofah, fi'il tidak. Dipahami kan? Itu makan beliau lebih kias. Ini yang kedua. Iya. Nah contoh. Au ito'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Mana masdar? Cari dulu masdar. It'am. Masdar dari at'ama yut'imu it'am. Paham? Terus yatiman. Mansub. Siapa yang beramal? Siapa yang beramal? It'am. Itu maksudnya. Yang beramal pada yatiman adalah masdar. Adalah apa? Masdar. Dipahami ini? Abdillah? Yakin. Yakin betul. Wahyudin? Diulang. Baik. Jadi itu masdar. Wahyudin dalam kalimat tidak lepas dari tiga keadaan. Beral, bermudhaf, bertanwin. Artinya bertanwin tidak beral, tidak bermudhaf. Dipahami? Kalau dia bermudhaf, seringnya lebih banyak beramalnya. Kalau dia bertanwin, tidak bermudhaf, tidak beral, juga beramal. Bahkan dikatakan itu lebih sesuai kias. Paham? Karena dia menyerupai fi'il. Fi'il tidak beral, tidak bermudhaf. Paham dibilang sesuai kias. Cuman mudhaf lebih banyak beramalnya. Daripada apa yang bertanwin. Jelaskan? Kemudian yang ketiga. Wa amaluhu makrunan bi al-syadun. Berarti tidak ada. Beramalnya dia beral itu dianggap syad. Dianggap salah menyelisih kaidah. Beramalnya dia beral tidak ada. Makanya dia hanya ada dalam syair. Jadi kalau antum dapat dalam Quran, hadis beral, pasti dia tidak beramal. Bang, demikian pula dalam kitab Gundul. Yang beramal dia itu kalau dia bertanwin atau apa? Mudhaf. Adapun beral, syad. Ini hanya ada dalam syair. Contohnya, do'ipun nikayati a'da'ahu, yaqalul firara yurakhil ajalu. Lihat mana dia? An-nikayati, itu masdar. Beral.
A'da'ahu itu makmulnya. Maf'ulun binya. Jadi dia beral tapi apa? Beramal. Ini dianggap apa? Bisa dikatakan dorurah fi'liyah. Jelas? Selesai. Masdar. Selesai masdar. Kita pindah lagi ke yang berikutnya. Asal yang kedua, ismul fa'ili. Di antara yang beramal amalan fi'il adalah isim fa'il. Di antara yang beramal amalan fi'il adalah isim fa'il. Tahu isim fa'il ya? Yang ada dalam tasrif. Yang ada dalam apa? Tasrif. Misalnya antum tasrif. Doroba yadribu dorban doribun. Itu doribun isim fa'il. Paham ini kan? Iya. Kadorib wa mukrim. Seperti dorib dan mukrim. Dorib untuk 3 huruf, mukrim untuk 4 huruf ke atas. Paham ya? Untuk 4 huruf ke atas. Karena akroma yukrimu ikroman, mukrimun mukromun. Paham? Yang jelas, isim fa'il bisa beramal. Apakah dari tulasi ataupun selain tulasi. Sekarang lihat ketentuan amalannya. Beliau katakan, fa in kana makrunan bi al, kalau dia beral, digandengan dengan al, yaitu dia beral, isim fa'ilnya beral. Amila mutlaqo, maka dia beramal secara mutlak, maksudnya tanpa syarat. Paham? Terserah waktunya lalu, sekarang akan datang. Apakah ada sesuatu di awalnya atau tidak? Pokoknya kalau dia beral, maka pasti beramal secara apa? Mutlak. Ingat itu. Beramal secara mutlak. Tanpa syarat. Nah, hadad doribu zaidan amsi awil ana au godan. Maksudnya Faldi, hadad doribu zaidan amsi, hadad doribu zaidan al-ana, hadad doribu zaidan godan. Itu maksudnya. Ulangi contohnya 3 kali. Paham Faldi? Yakin? Alhamdulillah. Jelas ini? Artinya mau waktunya dulu, sekarang, atau akan datang. Beramal secara mutlak kalau pakai apa? Al. Ingat itu. Kalau pakai al. Wa in kana mujarradan min al. Kalau kosong dari al. Amila bisyartoin. Maka dia beramal dengan 2 syarat. Jadi kapan isim fa'il tidak beral, maka akan beramal tapi kalau terpenuhi 2 syarat. Jika terpenuhi 2 syarat. Apa itu? Kata beliau, kaunihi lil hal awil istiqbal. Keberadaan dia itu bermakna sekarang atau akan. Jadi tidak boleh bermakna madi. Tidak boleh bermakna lampau. Harus maknanya sekarang atau apa? Akan. Itu syarat pertama. Syarat kedua. Wa'timaduhu, dan dia bersandar ala nafin, atas penafian. Itu syaratnya. Artinya diawali oleh penafian. Aw istifham, atau diawali oleh istifham. Aw mukhbarin bi, ma'aw mukhbarin anhu, atau dia menjadi khobar. Atau dia menjadi apa? Khobar. Artinya sebelumnya ada apa? Ada mubtada. Kemudian dia menjadi khobar. Baru boleh beramal. Baru boleh apa? Beramal. Au mausuf, atau dia disifati. Atau dia disifati. Ada mausuf, ada man'utnya sebelumnya. Dia sebagai sifat. Ini syarat-syarat dia beramal. Contoh nah. Ma doribun zaidun amron. Di awal oleh apa ini? Nafi. Mana dia? Ma. Beramal. Wa adoribun zaidun amron. Kenapa beramal? Istifham. Wa zaidun doribun amron. Kenapa beramal? Khobar. Karena zaidun mubtada. Doribun apa? Khobar. Wa marortu birojulin doribin amron. Kenapa dia di sini? Dia apa? Disifati dengan sebelumnya, ya kan? Berarti dia naat. Mana man'utnya? Rojul. Paham? Jadi intinya gini. Kalau ada penafian di awal, atau istifham, atau dia sebagai khobar, atau dia sebagai naat, maka beramal. Kalau bermakna hal atau apa? Istiqbal. Selesai. Dipahami ini kan? Selesai. Mudah sekali. Yang penting untuk pahami syaratnya. Jadi itu
Dipikirkan saja. Kalau beral, beramal. Walaupun tidak ada penafian, tidak ada istifham, bukan sebagai khobar, apalagi kalau sebagai itu. Bukan sebagai naat, paham? Itu kalau beral. Beramal secara apa? Mutlak. Tapi kalau tidak beral, perhatikan syaratnya. Dia akan beramal kalau diawali oleh penafian, istifham, atau dia sebagai khobar. Itu diawali oleh mubtada. Atau dia sebagai naat. Itu diawali oleh man'ut. Jelas? Selesai. Berikutnya lagi. As-salisu yang ketiga. Amfilatul mubalaghati. Ya, amfilatul mubalaghati. Wazan-wazan yang bermakna mubalaghah. Bermakna sangat. Atau iya, bermakna sangat. Iya, ini ada wazannya. Wazan-wazan yang bermakna mubalaghah. Wahya dia adalah makana ala wazni fa'al. Apa yang berada di atas wazan fa'al. Misalnya dorib. Dorib. Apa maknanya dorib? Orang yang memukul. Tapi kalau orang yang sering memukul, bermakna sangat, mubalaghah, makna sangat, atau makna sering. Pokoknya dia bukan lakukan sekali, 2 kali. Boleh diwazankan dengan fa'al. Jadinya apa? Dorrob. Ini amsilatul mubalaghah, beramal, kan dia diambil dari isim fa'il. Isim fa'il yang diubah ke sini. Paham? Maka dia beramal seperti isim fa'il. Syaratnya persis. Tidak ada bedanya. Jadi dorib beramal kan? Kalau dorrob juga apa? Beramal. Au fa'ul. Wazan kedua fa'ul. Ya, contohnya misalnya dorub. Apa artinya dorub? Sering memukul. Dipahamkan? Jadi kalau dibilang ja'ad dorrob, datang yang sering memukul. Ja'ad dorub, datang yang sering memukul. Ia sama beramal. Au mif'al, wazan ketiga. Mif'al, midrob. Paham kan? Contohnya apa? Midrob. Mikal. Apa artinya mikal? Sering makan. Tukang makan. Dan antum tidak boleh pakai sini kalau sekali 2 kali. Harus berulang terus. Dipahami ini kan? Dipahami ini? Seperti ada orang suka tidur. Nawam. Abu Nawam. Abu tidur. Paham kan? Jelas ini? Iya, sama juga. Bukan wazan ini dipilih. Al-Fa'il. Keempat. Kan dia punya 5 wazan. 5 wazan ini dikasih antum mau di buku manapun. Biar di Alfiyah. 5 wazan inilah. Dari wazan apa? Mubalaghah. Jadi dia isim fa'il. Diubah ke sini. Fa'il. Banyak ini contohnya. Sami. Maha mendengar. Basir. Maha melihat. Paham kan? Selalu melihat. Selalu mendengar. Jelas? Maknanya. Yang terakhir. Fa'il. Yang kelima. 5 ini namanya amsilatul mubalaghah. Amsilah maksudnya auzan. Wazan-wazan kata yang bermakna mubalaghah. Kalau antum dapat kata yang berwazan ini, maka beramal amalan apa? Fi'il. Seperti isim fa'il. Iya, makanya boleh bilang langsung wahya kasmil fa'il. Dia seperti apa? Isim fa'il. Karena sebenarnya kan dia isim fa'il diubah ke sini. Kan dia adalah apa? Isim fa'il diubah ke sini. Maka lihat. Famakana silatan li'al amila mutlaqo. Persis apa yang beramal secara mutlak. Nah, ja'ad darrabu Zaidan. Dipahami ini kan? Apa artinya ini? Datang yang sering memukul Zaid. Nah, bukan tukang pukulnya Zaid. Yang sering memukul Zaid. Jelas kan? Iya. Wa in kana mujarradan, kalau kosong dari al, minha darinya, amila bisyartain, beramal dengan 2 syarat. Yang tadi harus bermakna hal atau apa? Istiqbal. Terus harus bersandar pada apa tadi? Penafian, terus istifham, terus khobar, terus mausuf. Itu dia ada mausuf sebelumnya. Dia sebagai na'at. Jelas?
beramal dengan syarat itu. Nah, ma darrabun Zaidun amron, beramal di awal apa? Mana? Nafi. Selesai. Berikutnya lagi. Ini mudah-mudah ini. Berikutnya lagi. Ar-rabi yang keempat, ismul maf'ul. Tahu isim maf'ul? Kalau 3 huruf berwazan maf'ul. Kalau 4 huruf ya sama dengan fi'il mudhari, ganti mim dengan yang di dhammah sebelum akhirnya di fathah. Sudah lewat kan? Kan kalau sebelum akhirnya di kasroh isim fa'il. Iya. Sudah lewat di pembahasan apa? Dorob. Nah, madrub wa mukrom. Seperti madrub dan mukrom. Beliau katakan, wa ya'malu amalal fi'ilil mabni lil maf'ul. Beramal amalan fi'il yang dibangun untuk maf'ul. Maksudnya fi'il majhul. Kan artinya sama kan? Kalau antum bilang duriba, apa terjemahannya? Dipukul. Madrub, dipukul. Berarti dia beramal amalan fi'il majhul yang dibangun untuk maf'ulnya. Amalan fi'il majhul. Wa syartu amalihi kasmil fa'il. Selesai. Syarat amalannya sama dengan isim fa'il. Apa maksudnya? Syarat amalannya sama dengan isim fa'il. Apa maksudnya? Kalau beramal secara mutlak. Kalau tidak beramal dengan 2 syarat. Selesai. Mudah sekali, alhamdulillah. Nah, contoh. Ja'al madrubu abduhu. Apa i'rabnya abduhu? Naibul fa'il. Wa Zaidun madrubun abduhu. Apa i'rabnya? Ini khobar tak? Madrubun kan sebagai khobar. Ini bolehnya di sini. Padahal dia tidak beral. Abdu naibul fa'il. Fa abdu naibun anil fa'ili fil mithalain. Maka abdu naib fa'il dari 2 contoh itu. Sudah? Jelas? Al-Khamis yang kelima. Ini ada 7 ini. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Kalau tidak apa-apa. Ya. Al-Khamis yang kelima, as-sifatul musyabbah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Namanya diserupakan dengan isim fa'il, pasti amalannya juga apa? Sama. Ya. Al-muta'addi ila wahid. Yang hanya butuh kepada satu. Kahasanin wa doribin. Ya kan? Seperti hasanin dan dorib. Ini kan fi'il-fi'il lazim. Biasanya sifat musyabbah itu diambil dari fi'il-fi'il apa? Lazim. Seperti hasan dan dorib. Wali ma'muliha salatu halat. Untuk ma'mulnya, tahu ma'mul ya? Yang dia amili. Kalau tadi kan hadat doribu Zaidan. Mana ma'mulnya? Zaidan. Sekarang untuk ma'mulnya itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Ar-rofu, pertama antum boleh rofa. Alal fa'iliyati, sebagai fa'il. Jadi antum bila rofa marfu sebagai apa? Fa'il. Boleh. Nah contoh. Marortu birojulin hasanin wajhuhu. Hasanin sendiri sebagai na'at. Ada paham? Hasanin sendiri sebagai apa? Na'at. Kemudian wajhuhu sebagai apa? Fa'il. Wadorifin labduhu. Sebagai apa labduhu? Fa'il. Paham pertama? Yang kedua, wan nasbu. Boleh untuk baca nasab. Setelahnya, boleh. Sebagai apa i'rabnya? Alat tasbih bil maf'ul bih. Diserupakan dengan maf'ulun bih. Paham? Kan ini kan asalnya fi'il lazim. Fi'il lazim butuh nggak maf'ulun bih? Nggak butuh kan? Maka nggak bisa antum bilang maf'ulun bih. Tapi apa? Al-musyabbah bil maf'ul bih. Yang diserupakan dengan maf'ul bih. Tapi ada syaratnya. Ingkana mu'arrafa. Kalau dia ma'rifah. Kalau dia ma'rifah, itu isim yang mansub itu, maka antum i'rabnya at-tasbih bil maf'ul bih. Kalau dia ma'rifah. Contoh. Nah, marortu birojulin hasanil wajha. Al-wajha. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Berarti al-wajha sebagai apa? Musyabbah bil maf'ul bih. Hasanin wajhahu. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Sebagai apa berarti? Musyabbah bil maf'ul bih. Inka atau alat tamyiz. Boleh antum nasab di atas tamyiz. Inkana nakiro. Kalau dia nakiro. Kan syarat tamyiz kan harus apa? Nakiro. Jadi itu tadi musyabbah bil maf'ul bih. Kalau dia ma'rifah. Kalau dia nakiro langsung saja. I'rab sebagai apa? Tamyiz. Nah contoh. Marortu birojulin hasanin wajhan.
Wajhan. Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Iya kan? Berarti sebagai apa dia? Tamyiz. Kalau hasanin sendiri? Hah? Nah. Paham kan? Boleh. Itu keberapa itu? Kedua. Jadi kedua ini nasab dua irobnya. Boleh nasab sebagai musyabbah bil maf'ul bi, boleh nasab sebagai apa? Tamyiz. Yang ketiga, al jaru alal idofa. Boleh antum jar. Paham kan? Sebagai idofa mudhafun ilai. Nah, marartu bi rajulin hasanil wajhi. Cuman bedanya dengan pertama dan kedua dan ketiga ini, kalau ketiga ini tidak boleh antum tanwin. Kalau pertama antum tanwin, kedua juga antum apa? Tanwin. Kalau ini tidak boleh tanwin dia. Marartu bi rajulin hasanil wajhi. Paham? Jadi al wajhi itu sebagai apa? Mudhafun ilai. Hasani sendiri mudhaf, tapi kenapa dikasroh? Naat. Paham kan? Sebagai apa? Naat. Selesai. Terus wala yataqaddamu ma'mul sifat alaiha. Ma'mulnya sifat tidak boleh mendahulunya. Tidak boleh antum katakan di contoh-contoh di atas tadi itu, tidak boleh antum bilang marartu bi rajulin al wajha hasan. Paham ini? Tidak boleh ma'mulnya dikedepankan. Tahu ma'mulnya? Yang diamili. Tidak boleh di mana? Tidak boleh dikedepankan. Wala budda minat tisolihi bidomiril mausufi. Dan harus dia bersambung dengan domir yang disifati. Imma labdon, apakah domirnya terlafatkan? Nah contoh, Zaidun hasanun wajhuhu. Paham? Ada domir? Ada domir? Ada. Maksudnya ma'mulnya. Jadi ma'mulnya itu harus bersambung dengan apa? Domir. Apakah terlafatkan? Au ma'nan, atau secara makna saja. Tidak ada dalam lafaz, tapi secara makna. Nah, marartu bi rajulin hasanin al wajha. Jadi al itu menunjukkan yang dia sebutkan sebelumnya. Paham kan? Saya lewat dengan lelaki yang bagus wajahnya. Paham? Al itu menunjukkan yang bagus wajahnya itu siapa? Yang sebelumnya, rajul. Dipahami ini? Jadi harus ada domir, atau kalau tidak ada maka secara makna. Selesai. Dia tidak bilang ya, beramal dengan ketentuan apa ya? Ya tentunya sama dengan ketentuan siapa? Isim fa'il. Kan musyabbah bismil fa'il. Ya kan? Kan dia serupa dengan isim fa'il. Tentunya amalannya sama. Syaratnya sama. As-sadis, yang keenam. Dari isim yang beramal, amalan fi'il. Ya, yang keenam, dari isim beramal, amalan fi'il. Ismu tafdil. Tahu isim tafdil? Isim yang bermakna tafdil. Yang misalnya, sebenarnya dia dari isim fa'il juga. Sama. Cuman maknanya kan, kalau kabir kan besar. Kalau akbar, lebih besar. Tawil, apa artinya tawil? Panjang atau tinggi. Kalau atwal, itu namanya isim tafdil. Isim bermakna lebih. Paham kan? Isim bermakna lebih. Jadi afdol apa artinya? Kan kalau fadil apa? Fadil. Utama. Kalau afdol, lebih utama. Bukan lebih afdol. Lebih afdol. Wih, lebih afdol. Itu sudah lebih. Lebih utama. Paham isim tafdil? Isim bermakna apa? Lebih. Biasanya kalau mudzakkar berwazan fa'al, kalau muannas berwazan fu'la. Biasanya. Kalau mudzakkar berwazan af'alu, isim ya dibaca dhamma. Kalau muannas dia berwazan fu'la. Iya. Nah, akram wa afdal. Lihat, contohnya adalah akram dan afdal. Terus, wala yansibul maf'ula bihi ittifaqo. Perhatikan itu penukilannya. Dia tidak pernah menasab maf'ulun bi secara kesepakatan. Jadi dia itu cuma merofa fa'il. Dipahami nih? Dia cuma merofa apa? Fa'il. Dia cuma butuh fa'il saja. Tidak pernah menasab siapa? Tidak pernah menasab siapa? Maf'ulun bi. Jadi tidak ada dia maf'ulun bi-nya selalu. Selalu hanya fa'il saja. Terus wala yarfa'u ila dhahir. Masya Allah. Kan dia tadi tidak bisa menasab. Berarti dia bisa merofa. Terus dia tidak pernah merofa kecuali tidak pernah merofa dhahir. Berarti selalu fa'ilnya apa?
Domir mustatir. Paham? Selalu fa'il yang berupa domir. Karena dia tidak pernah merupakan apa? Dohir. Jadi kalau antum bilang begini. Zaidun akbaru min aliyin. Zaidun akbaru min aliyin. Paham? Akbaru apa? Isim tabdil. Paham? Isim tabdil kan? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Kembali ke Zaid. Tidak pernah dia merupakan dohir. Dipahami ini? Kemudian beliau bilang, illa fi mas'alatil kuhuli. Kecuali dalam masalah al-kuhul. Kenapa dibilang masalah al-kuhul? Karena dinukil dari orang Arab. Al-kuhulu dibaca dhammah sebagai fa'il. Makanya dibilang mas'alatul kuhul. Karena yang diropa sebagai fa'il al-kuhulu. Kata al-kuhulu. Paham? Ini simai didengar dari orang Arab. Tidak boleh dikiaskan. Wadhabituha, ketentuannya lihat. Ketentuannya ini merupakan dohir dalam mas'alatul kuhul. Itu pun sudah hanya mas'alatul kuhul, ada lagi ketentuannya. Ayakuna fil kalami nafyun. Dalam kalimat itu ada penafian. Berarti pasti ada apa? Pasti ada penafian. Wa ba'dahu isim jins. Setelahnya isim jins. Tahu isim jins? Lawan dari isim-isim yang ma'rifah. Misalnya rojul. Itu namanya isim apa itu? Jins. Isim nakiro. Isim nakiro. Mausuf bismi tafdil. Yang mana isim jins ini disifati oleh isim apa? Tafdil. Maka isim tafdil ini bisa merupakan dohir. Dalam masalah apa? Al-kuhul. Ba'dahu ismun mufaddal. Setelahnya ada isim yang lebih diutamakan. Ala nafsi bi'tibaroin. Atas dirinya dengan dua pandangan. Dengan dua sisi. Iya. Ini ketentuannya. Sudah ketentuannya seperti itu. Itu pun satu masalah. Didengar dari orang Arab. Masalah itu apa? Al-kuhul. Dia di kalam itu ada penafian. Setelahnya ada isim jins. Yang disifati dengan isim apa? Tabdil. Setelahnya ada isim mufaddal. Yang lebih diutamakan daripadanya. Ala nafsihi, atas dirinya. Dari dua sisi. Dari dua apa? Sisi. Nah, contoh. Ma ra'aitu rajulan ahsanu fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Ini kalimat yang didengar dari mereka. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Lihat. Lihat. Ada penafian? Ada penafian? Ada. Itu pertama. Ya. Terus ada isim jins? Ada, mana itu? Rojulan. Apakah isim jins ini disifati dengan isim tafdil? Iya kan, ahsana kenapa masuk? Nah, nanya siapa? Rojulan. Dipahami ini? Berarti sekarang terpenuhi. Ahsana merupakan dohir. Mana yang diropa? Al-kuhlu. Itu lebih bilang mas'alatul kuhul. Karena yang diropa apa? Al-kuhlu. Dipahami ini? Jelas kan? Dan ini lebih utama dari dua sisi. Dia bilang, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus di matanya itu kuhul dibandingkan di matanya Zaid. Paham? Dia bandingkan antara kuhul dan yang ada di mata. Dari dua sisi. Dari sisi kuhulnya, tidak ada yang lebih bagus dari kuhulnya Zaid. Tahu kuhul ya? Apa itu kuhul? Celak mata. Nah, saya tidak pernah melihat kuhul yang lebih bagus daripada yang ada di matanya Zaid. Itu keutamaan pertama. Pertama, dibandingkan dengan kuhulnya. Terus dibandingkan dengan apa? Matanya Zaid. Itulah dibilang tadi, dilihat dari dua sisi. Jadi dia menjelaskan di sini satu masalah kuhulnya, kuhul terbaik yang ada di matanya Zaid. Yang kedua, matanya Zaid paling bagus kalau dikasih apa? Kuhul. Dipahami nih. Intinya di sini yang antum lingkari itu bukan maknanya, tapi al-kuhulu. Marfu kenapa? Itu di sisi kita di sini. Kenapa dibaca dhammah? Paham kan? Antum bilang apa? Fa'il. Mana fi'ilnya? Enggak ada. Mana fi'ilnya? Enggak. Dhamir mustatir. Orang tanya mana fi'il? Dhamir mustatir. Orang tanya mana fi'il? Ahsan. Enggak bisa ini
isim. Kan saya tanya. Iya kan? Al-qulu apa tadi? Fa'il. Mana fiilnya? Tidak ada. Siapa yang beramal padanya? Ahsan. Isim tafdil. Paham yang dimaukan? Itu contoh yang panjang, itu yang diinginkan. Jadi dia merupakan apa di sini? Domir atau dohir? Dohir. Satu masalah inilah dia merupakan dohir. Selainnya dia merupakan apa? Domir. Dibilang mas'alatul kuhul karena cuma itu yang dinukil. Al-kuhulu diropa. Jelas kan? Jelas ya? Selesai. Kemudian beliau berikutnya katanya, wa ya'malu fit tamyiz. Dia bisa beramal pada tamyiz. Dia juga bisa beramal pada apa? Tamyiz. Tahu tamyiz? Ya. Jadi kalau makanya dibilang kalau ada isim tafdil, maka setelahnya adalah apa? Tamyiz kalau mansub. Ya kan? Contoh. Nah, ana aktsaru minka mala. Apa irobnya mala? Tamyiz. Siapa yang beramal padanya? Aktsaru. Siapa itu aktsaru? Isim tafdil. Jelas? Wa fil jar wal majrur wa dzaraf. Bisa juga beramal pada jar majrur, bisa juga beramal pada dzaraf. Nah, contoh, Zaidun afdalu minkal yauma. Langsung dua. Zaidun afdalu minkal yauma. Siapa yang beramal pada minka? Afdalu. Siapa yang beramal pada al yauma? Afdalu. Minka huruf jar majrur kan? Al yauma dzaraf. Bisa beramal di situ. Selesai. Yang terakhir. Selesai kan ya? Yang ketujuh. Ismul fi'il. Di antara yang beramal-amal fi'il adalah isim fi'il. Tahu isim fi'il? Isim yang bermakna fi'il. Dia isim tapi bermakna fi'il. Maka otomatis beramal amalan apa? Fi'il. Dipahami ini? Otomatis beramal amalan fi'il. Jadi di sana ada isim bermakna fi'il. Isim tapi bermakna apa? Fi'il. Paham Faldi? Yakin. Apa yang Anda bilang tadi? Wah, salatatu anwa. Dia ada 3 jenis. Iya, 3 jenis. Kan tergantung fi'il juga ada 3. Kan isim juga itu ada yang bermakna isim fi'il madi, ada yang bermakna isim fi'il mudhari, ada yang bermakna juga isim fi'il amr. Dia isim tapi maknanya amr. Dia isim maknanya madi. Dia isim maknanya mudhari. Maka beramal tergantung isim fi'ilnya. Isim fi'il madi beramal amalan madi, isim fi'il mudhari beramal amalan mudhari, isim fi'il amr beramal amalan amr. Lihat. Ma huwa bima'nal amr. Ada isim fi'il, ada isim bermakna amr. Apa itu makna amr? Perintah. Wahwal ghalib. Inilah kebanyakan dari isim fi'il. Kebanyakannya dia bermakna apa? Amr. Contoh seperti soh. Apa makna soh? Bimakna uskut. Bermakna diamlah. Jadi kalau bilang soh. Ya, seperti orang Bima ya. Hanafiyah. Ayam lagi ribut. Dia bilang soh. Artinya apa? Diam. Paham kan? Kalau kita bilang itu sama. Maknanya apa? Uskut. Dipaham ya? Jelas ya? Jelas ya? Ini bermakna amr. Iya. Mah. Kalau mah bermakna apa? Inkafif. Kalau mah bermakna inkafif. Tahan. Tahan. Iya. Saya bilang tahan. Wahyudin. Apa tadi? Inkafif. Mah. Artinya apa? Stop. Dah. Diam. Sama berhenti. Berhenti. Iya. Wa amin. Itu amin isim. Tapi maknanya apa? Amr. Apa maknanya? Bimakna istajib. Kabulkanlah. Itu isim tapi maknanya apa? Amr. Iya. Berikutnya lagi termasuk isim bil amr adalah wa alaika. Wa alaika. Wah, huruf jar dengan kaf. Tapi ingat ini bukan huruf jar sama kaf yang dijar. Ini isim fi'il amr. Alaika zaidan bimakna ilzam. Bermakna selalulah. Jadi alaika zaidan. Jadi zaidan itu mansub dengan apa?
Kenapa masuk? Sama yang antum bilang begini, ilzam Zaidan. Dan antum bilang kan, idrib Zaidan. Kan masuk setelah fi'il amr. Dipahami nih? Sebagai maf'ulun bi alaika Zaidan. Apa maknanya? Ilzam Zaidan. Selalulah bersama Zaid. Wadunak. Ini lagi nih. Dunak. Ini isim fi'il amr. Hati-hati. Bukan dhorob. Dunak. Bimakna khud. Ambil. Dunak bermakna apa? Khud. Apa artinya khud? Ambil. Ini isim fi'il amr. Karena bermakna apa? Amr. Berikutnya, wa ma huwa bimakna al-madhi. Apa yang bermakna madhi? Apa yang bermakna madhi? Yaitu dia isim tapi maknanya fi'il madhi. Nah, contoh ka seperti hayhat. Hayhat maknanya ba'uda, telah menjauh. Hayhatu Zaid. Zaid telah jauh. Wasyattan. Termasuk isim fi'il madhi adalah syattan. Bimana iftaraqa. Bermakna berselisih. Berpisah. Ini makin sedikit. Karena yang paling banyak itu yang pertama tadi. Isim fi'il amr. Yang berikutnya. Wa ma huwa bimakna al-mudhari. Apa yang bermakna fi'il mudhari? Maknanya sedang atau apa? Akan. Nah, contoh awah bimakna atawajjah, saya sakit. Dia bilang, aduh, itu awah. Paham kan? Apa artinya awah? Sakit. Paham kan? Jelas ini. Bimakna atadojjar. Maknanya apa? Saya tidak suka. Makanya dilarang katakan apa pada orang tua? Artinya makna tidak suka. Itu menunjukkan apa? Tidak suka. Jadi istilahnya apa? Langsung dimansub nanti. Ya kan? Karena maknanya ini. Terus kata beliau, wa ya'malu ismul fi'li amal al-fi'li alladhi huwa bimakna. Beramal isim fi'il amalan fi'il yang semakna dengannya. Artinya kalau isim fi'il amr bermakna fi'il beramal fi'il amr. Isim fi'il madhi beramal fi'il madhi. Isim fi'il mudhari beramal fi'il mudhari. Itu maksudnya. Fala yudhaf, ingat hati-hati. Dan dia isim bermakna fi'il, fala yudhaf, enggak boleh didhofakan. Kan biasanya kalau isim bisa didhofakan, boleh mudhaf setelahnya mudhaf pun ilaih. Kalau isim fi'il enggak boleh didhofakan. Iya, wala yataqaddamu ma'muluhu alaih. Ma'mulnya tidak boleh mendahuluinya. Paham? Tadi itu alaika Zaidan, tidak boleh untuk bilang apa? Zaidan alaih, tidak boleh. Tidak boleh. Wa manuwina minhu fa nakiro. Ini cara membedakan. Ini nakiro atau ma'rifah. Cara membedakan dia beda. Paham ya? Kalau isim biasa kan untuk membedakan nakiro dan ma'rifahnya pakaikan apa? Al. Ini beda caranya. Wa manuwina minhu fa nakiro. Apa yang ditanwin maka dia ma'rif nakiro. Apa yang ditanwin pas itu berarti apa? Nakiro. Wa ma lam yunawwan fa ma'rifah. Apa yang tidak bertanwin maka ma'rifah. Itu cara membedakannya. Itu bedanya dia dengan isim yang biasa. Isim yang biasa boleh mudhaf. Paham? Boleh ma'mulnya dikedepankan atasnya. Boleh untuk membedakan antara ma'rifah dan nakironya dengan al. Kalau ini tidak boleh mudhaf. Tidak boleh dikedepankan ma'mulnya. Untuk membedakan dia nakiro atau ma'rifah, lihat tanwin atau tidak. Tanwin atau tidak. Kalau dibilang sohin, berarti itu apa itu? Sohin berarti apa? Nakiro. Dia maunya semuanya, siapa saja yang dengar diam. Kalau dia bilang soh berarti ma'rifah. Orang tertentu itu yang dia suruh. Dipahami ini? Jelas kan? Jelas? Selesai. Alhamdulillah.